Anak hebat. Memang bukan tandingan Wang Biao. Apa kau mau terus beradu tinju di sini seumur hidupmu? Maksudmu apa? Pernah terpikir untuk pergi bersamaku? Aku sudah berjanji pada seseorang untuk membawamu keluar dari sini. Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Aku juga sudah berjanji pada seseorang untuk kembali ke sini. 80.000. Kamu. 160.000. 300.000. Gadis-gadis malang itu akhirnya menjadi komoditas di mulut para jutawan. Jika mereka adalah gadis di bawah umur, mereka akan menawar lebih tinggi. Namun, nasib buruk mereka baru saja dimulai. Ketika pemuda itu mengetahui bahwa tunangannya telah ditipu ke Myanmar Utara, lalu mereka mengajak teman untuk bersama-sama berunding untuk masuk ke area taman untuk penyelamatan. Maka keesokan harinya mereka menyusup bersama rombongan wisata. Pembimbing wisata bahkan membanggakan area taman tersebut sebagai surga dunia. Bahkan petugas keamanan yang membawa senjata api sungguhan dikatakan sebagai polisi yang menjaga keamanan. Mereka tidak tahu betapa bahagianya mereka sekarang. Nanti mereka akan menangis terseduh-seduh. Setelah memasuki area taman, para wisatawan langsung dikendalikan. Tidak hanya menyita identitas dan ponsel mereka, tetapi juga jika melakukan perlawanan, mereka akan langsung mendapat pukulan tanpa ampun. Menjelang malam, mereka dibawa ke tempat lapang. Saat itu seorang wanita pemimpin datang bersama beberapa orang, memberitahu mereka peraturan di area tersebut. Kedepannya kalian boleh memanggilku Pisau. Biasanya saya yang bertanggung jawab mengelola kawasan ini. Ini adalah tangan kananku dan tangan kiriku, Bao Xiong dan Leng Sui. Setelah Dao Jie selesai memperkenalkan diri secara singkat kepada para pendatang baru, kemudian dia menjelaskan tentang bisnis di kawasan ini. Dia menyuruh mereka yang suka mengobrol untuk berdiri di sebelah kiri, dan yang suka berkebun di sebelah kanan. Tapi bagaimana mungkin para pendatang baru ini mengerti istilah-istilah internal mereka? Jadi dia sembarangan memilih satu sisi. Setidaknya dengan cara ini dia tidak akan dipukul. Siapa sangka pemuda itu tidak memilih sisi manapun, melainkan tetap berdiri di tempatnya. Tenang seperti gunung. Namun tindakan ini bukannya mendapatkan hukuman, malah mendapatkan apresiasi dari si Pisau. Namun, karena itu dia menyinggung beberapa anak buah Dao Jie. Keesokan harinya, mereka diberi tugas membersihkan toilet. Tetapi pemuda itu tidak melupakan tujuan kedatangannya. Ketika keadaan sepi, pemuda itu diam-diam menyelinap keluar dan menemukan ponsel yang telah disembunyikan sebelumnya. Dia memberitahu temannya yang menunggu di luar tentang situasi di dalam dan rencana selanjutnya yang akan dilaksanakan. Pemuda itu memutuskan untuk menyusup ke dalam kelompok inti. Dengan demikian, mereka akan menghancurkan seluruh kekuatan jahat di Asia Tenggara. Tapi sekarang, semua orang di area tersebut hanya berani kepada yang lemah. Beberapa yang bisa berkelahi bahkan memanfaatkan kekuatan fisik mereka untuk membuli pendatang baru di area tersebut. Di antara para pendatang baru ini, Kakak Biao menjadi sasaran utama. Pemuda itu hanya melihatnya saat makan. Kakak Biao yang hanya berani kepada yang lemah itu langsung menuangkan kecap tahun 1982 ke dalam nasi pemuda tersebut. Dan dia juga sombong mengatakan jika pemuda itu tidak menghabiskan makanannya, hari ini juga akan dipotong-potong tubuhnya. Teman di sampingnya ingin membela pemuda itu, tetapi Kakak Biao langsung menyuruh temannya pergi. Dan dia juga saat pemuda itu tidak memperhatikan, menghujamkan pukulan keras ke pinggang pemuda itu. Dan teman pemuda itu tidak tega melihatnya terluka, lalu sendirian menghabiskan nasi campur yang penuh kecap itu. Siapa sangka malah mendapat balasan dari Biao Ge. Pemuda itu melihat sahabatnya yang babak belur karena dipukul. Akhirnya dia tak bisa menahan amarah dalam hatinya lagi. Langsung mencari Biao Ge dan menghantamnya hingga berdarah. Sementara bos besar mendengar bahwa pemuda ini begitu berani, dia tidak menghukumnya, melainkan sangat menghargai keberanian pemuda itu. Maka keesokan harinya dia memanggil pemuda itu ke kantor. Tadi malam kau berkelahi dengan Wang Biao. Kabar dari kakak Dao memang cepat sekali ya. Aku akan mengangkatmu menjadi pemimpin dari kelompok babi itu. Wang Biao juga seorang pemimpin. Lalu bagaimana dengan Atai? Atai memiliki kesepakatan dengan atasan. Tinjunya bisa menghasilkan uang untuk bos. Bukan urusan saya. Lalu apa gunanya bos besar itu? Ada orang yang punya uang dan punya kekuasaan, maka aku ingin mengurusnya. Boleh. Lalu apa yang kau mau aku lakukan? Berikan aku daftar orang yang ingin merusak ketertiban di kawasan ini. Tentu saja. Saya juga akan memberikanmu daftarnya. Pemuda itu segera mendapat petunjuk penting dari Jie Dao, maka dia memutuskan untuk menemui Ed. Orangku bilang, pagi ini kau keluar dari kantor Jie Dao, benar? Kalau begitu, kau dan anjing itu, Wang Biao,
sama saja. Maksudmu apa? Wang Biao itu sampah, dia tidak tahu akibatnya menjadi anjing. Senang, ku beri pukulan. Tidak senang, ku bunuh saja. Tapi ku dengar kau dan dia tidak akur. Jadi, sebenarnya kau berpihak pada siapa? Kakak Dao menyuruhku memberinya sebuah daftar nama. Dia juga mengajukan sebuah syarat yang tak bisa kutolak. Tapi aku, Gao Ziqiang, tidak akan pernah mengkhianati saudara-saudaraku. Aku tidak peduli kau mau jadi anjing atau tidak, tapi aku memberitahumu, perkara Wang Biao tidak ada hubungannya denganku. Tapi kau harus ingat, jangan sekali-kali memprovokasi aku secara pribadi. Setelah sekian lama bicara, bukankah kau juga anjing dari kawasan ini? Kau memukul untuk mereka dan menghasilkan uang, semuanya untuk bos kawasan ini. Aku melakukan ini untuk menyelamatkan seseorang. Pergilah kau. Sudah datang juga, lebih baik kita bertarung saja. Sudah lama sekali tidak ada yang berani menantangku. Dia tidak akan hidup lama lagi. Malam ini juga akan kubunuh dia. Oh, kakak Qiang. Kenapa hanya kalian berdua yang berjaga? Kalau tidak diawasi, dia mungkin akan mencuri. Kebetulan sekali. Agui, aku bertanya padamu, seberapa banyak yang kau ketahui tentang orang bernama Atai ini? Tapi aku belum melakukannya. Kau bicara ini padaku. Seakan aku mengkhianatimu, aku percaya. Aku melihatmu. Anak muda yang baik, lebih berani dari yang kukira. Namaku Gao Ziqiang. Jika orang suruhan Wang Biao menyusahkanmu, sebut namaku. Saya punya nama sendiri. Minum lagi satu gelas, ya. Cangkir kosong. Nanan. Lihat orang lain. Kau juga ikut sini. Duduk di sini. Tidak usah, Tuan Liu. Kau sudah berjanji padaku. Kakak Aina, sudah seperti ini. Kau masih berpura-pura apa? Memang sudah setuju. Tapi sekarang aku membatalkannya. Tuan Muda Liu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Hari ini juga akan kuhabisi kau. Tolong, hentikan. Kau siapa? Berani-berani datang ke jalan ini tanpa tahu namaku. Atai, aku peduli siapa kau, Bapak Babi. Bos kawasan ini adalah temanku. Coba kau sentuh aku. Kalau terus begini, kau akan mati. Baiklah, kau tunggu saja. Pergi. Kakak, aku sangat takut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Malam ini adalah pertandingan terakhir. Mereka sudah berjanji padaku. Selama aku bisa menang, aku bisa membawamu pergi. Jangan. Mereka pasti akan menemukan cara untuk membuatmu kalah. Lupakan saja, kita tidak bertarung. Aku benar-benar takut terjadi sesuatu padamu. Apapun yang terjadi, aku harus membawamu pergi. Atai. Sudah membuatku marah. Mengapa ini terjadi? Liu Datu, seorang bocah babi berani mencuri wanita dariku. Siapa yang berani melawanmu hingga menghina? Dia mengatakan namanya adalah Atai. Bisakah kamu membantu aku membunuhnya? Atai. Dia tidak akan hidup lama. Dia akan dipukuli malam ini. Saudara Yokiang, mengapa kalian berdua saling menjaga? Mungkin dia akan mencuri sesuatu tanpa menatapnya. Kebetulan itu. Agui, aku akan bertanya padamu, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang Atai? Atai, dia ada di distrik timur. Aku tidak begitu mengenalnya, tapi semua orang tahu dia sangat jago bertarung, belum pernah kalah. Lalu bagaimana cara menyelamatkan seseorang dari sana? Menyelamatkan orang? Kalau punya uang, tebus saja. Lalu kalau tidak punya uang, serang saja. Jangan ngomong sembarangan, itu tidak akan berhasil. Kenapa tidak berhasil? Kau pikir di sini tidak ada penjaga? Ku beritahu kau, penjaga semua ada di gerbang utama. Semua yang menyerang dari sana sudah mati. Tidak apa-apa, pakai uang saja.
Juga tidak bisa. Saya sudah menanyakan semua wanita di sekitar Jalan Hong. Mereka bilang kalau dibayar, mereka akan pergi. Faktanya, besoknya mereka dilelang. Hanya saja mereka dipindahkan ke kandang lain. Bagaimana kamu tahu? Baiklah, jangan tanya lagi. Lihat apa yang saya buat ini. Tiket nenek itu sangat mahal. Biarkan aku lihat. Bangun, sarung tangannya 876 beracun. Aduh, bangun. Bos menyuruhmu membunuhnya. Sudah diperiksa, tidak ada masalah. Apakah kau masih ingin terus memukulnya sampai mati? Terus. Atai. Bagus, pukul. Mulailah berkelahi, bangun, jangan bangun. Pukuli dia, bangun. Ah. Ana, dia menyelamatkan saya. Beri setetes. Lari. Kau tidak bisa lari. Ku bilang padamu, larilah. Berhenti. Berhenti. Di sana. Ah, di sana. Pergi ke sana. Kenapa kamu ada di sini? Kakak Hao Nan menyuruhku masuk untuk membantumu. Kukira kau pergi ke barat. Aku hanya pergi ke kota. Kudengar saudari pisau itu mengincarmu. Hei, aku ingin kau jangan terburu-buru. Perempuan itu sangat menakutkan. Tidak, aku harus menyelamatkan orang itu. Tidak bisa, kau keluar sekarang. Kau akan mati. Aku sudah berjanji pada Ana. Aku harus menyelamatkannya. Kau tadi bilang siapa? Ana. Kakak Kiang, jangan-jangan itu Ana yang kau cari? Atai. Aku tanya kamu, apakah Ana punya kakak perempuan bernama Ahui? Iya, kenapa? Benar-benar dia, kakak kuat. Kakak kuat sekarang terlalu berbahaya di distrik timur. Bawa Atai ke distrik barat. Aduh, berpakaian seperti ini tidak boleh. Ikuti aku. Satria, ini Atai. Ada apa? Bukankah kau pergi menonton pertandingan? Petugas keamanan di area sedang mengejar Atai. Dia bersembunyi di sini sebentar. Buka pintunya. Kak Siong. Kepala keamanan area Siongan. Semua penjaga di sini berada di bawah kendali Kak Siong. Benar kan, Kak Siong? Itu bukan hanya tugas penjaga. Semua babi yang kabur dari sini menjadi tanggung jawabku. Ya, benar, sudahlah. Ada apa ini? Ada yang melihat kau memberi perlindungan kepada buronan. Serahkan dia. Kalau tidak, kupatahkan salah satu kakimu. Oh, buronan macam apa? Hei, kamu ingin buang air kecil ya? Bagaimana kalau kubiarkan kamu memakainya dulu? Jangan sampai kau menemukan bukti. Kalau tidak, pedang pun tak mampu melindungiku. Kau mau kemana? Aku akan menyelamatkan Ana. Kau tahu di mana dia? Cara menyimpan.
Apakah Ana pemain top di kasino Red Street? Dia diikat di dekat taman. Sekarang saya tidak tahu di mana saya dijual. Bagaimana Anda menyelamatkan saya? Semua hal ini bertanggung jawab atas Sister Dao. Atau kalian pergi ke kantornya untuk melihatnya. Ditemukan. Mereka akan menidurkan Ana besok. Minta bantuan Haonan dan yang lain. Seharusnya bisa tepat waktu. Tolong. Ana. Akhirnya aku menemukanmu, Ana. Besok kau akan dijual kepada orang lain. Aku sangat tidak rela. Nikmati saja hari ini. Duda Seng, kau akan celaka. Mengikuti Atai itu apa untungnya? Lebih baik ikut denganku. Akan kuberi kamu hidup enak dan mewah. Tolong. Tolong. Tolong, tolong. Ana, Ana. Tinggal Ana, aku akan membunuhmu. Ana, pergi. Ana telah kembali. Serang. Tidak, aku harus menyelamatkan Ana. Pergi, cepat pergi. Ana, aku akan kalah duluan. Pergi, Ana, Ana. Cepat pergi, jangan pedulikan aku, hahaha. Ah. Tidak berhasil menyelamatkannya, tapi setidaknya kita tahu Ana akan dijual ke keluarga Meng besok. Ada gunanya apa? Aku tidak bisa keluar. Jangan khawatir dulu, aku akan menghubungi saudara-saudaraku di luar, untuk melihat apakah mereka bisa membantu. Apakah kau masih punya cara untuk menghubungi orang luar? Terlalu berbahaya, mereka bersedia membantu. Kakak Hui pernah menyelamatkan nyawaku. Lagi pula aku dan Haonan adalah saudara-saudara. Dia pasti akan membantu. Kakak perempuan Liu Desao meninggal. Memiliki sedikit kecantikan. Tidak heran jika satu atau dua orang mempertaruhkan nyawa mereka untukmu. Dan kantor Anda telah diacak-acak orang lain. Mulai sekarang seluruh distrik siaga penuh. Jika kalian tidak menemukan pembunuhnya, pergi dan temui Yang Mulia dengan cepat. Ya. Semua orang di ruangan ini, sebutkan nama kalian. Xiongda ada di sini sangat terlambat. Kalian bertiga, apakah kalian meninggalkan tempat ini? Tidak, kami bertiga selalu di sini. Ya, lebih baik jangan sampai aku tahu kalian berbohong. Tidak akan, bro. Ada apa? Di sana ada orang mati. Apa? Kalian semua jangan berpikir untuk meninggalkan tempat ini malam ini. Jangan ikut campur. Pergi. Sial. Dia bilang ada orang mati di gedung kantor. Sekarang kita tidak bisa pergi, tidak bisa menghubungi Haonan. Aku tahu ada lubang di dinding belakang. Kita bisa melewati penjaga dari sana. Mungkin kamu bisa membawaku ke sana. Kakak Kiang, aku akan pergi sendiri. Terlalu kecil. Kamu tidak bisa lewat. Apakah kamu masih ingat tempat di mana kita membersihkan kamar mandi yang terakhir kali? Tepat di belakang gua itu. Baik, aku mengerti. Hai. Kamu harus berhati-hati. Ya, jangan khawatir, Kak Kiang, semuanya baik-baik saja. Aku pergi dulu. Meskipun terjebak, kamu bisa memukulnya dari samping ini. Aku sangat cemas. Aku tutup telepon dulu. Aku sangat cemas. Aku tutup telepon dulu. Sudah larut malam. Kamu menelepon siapa? Kemarin di kawasan industri ada pembunuhan. Katanya ada hadiah 10.000 yuan, dolar, spesifik if non. Uang ini tidak ada yang mau, kan? Tidak apa-apa. Pembunuhnya sudah kami tangkap, bawa dia ke atas.
Pada akhirnya, siapa sebenarnya rekanmu? Katakan. Aku tidak punya rekan. Jadi maksudmu kamu yang melakukan pembunuhan, ya? Namun kamu tidak memiliki cukup kekuatan untuk itu. Ada yang memukul. Kuberikan kau kesempatan terakhir, katakan. Aku tidak terlalu marah. Apakah ponsel ini milikmu? Ponsel ini adalah yang kupukul. Teruslah memukulku. Ada hantu, ada hantu. Berhenti, kau akan membunuh orang. Ah. 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 Bagaimana bisa memukul orang seperti ini? Jangan memukul orang seperti ini. Jangan memukul orang seperti ini. Jangan memukul seperti itu. Bisa mati. Jangan seperti itu. Agui. Ah. Memberontak. Kurung semua. Kakak Jiang, mereka itu. Kau siapa? Dia adalah Gao Ziqiang. Kau adalah kakak Gao dari Paman Agu. Ya, saya. Tapi kakak Gao membawa banyak anak buah. Kakak Gao, apapun yang akan kau lakukan, kami akan mengikuti. Kami percaya kepada kakak Gao. Baiklah, karena kita akan melakukannya. Kita harus melakukannya sampai tuntas. Dan juga akan melenyapkan tempat ini. Untuk membalaskan dendam Agui. Membalaskan dendam Agui. Membalaskan dendam. Tuan Muda Meng. Oh, Du Haonan. Akhir-akhir ini yang terus merebut orang adalah kau, kan? Hanya menjalankan bisnis kecil saja kok. Bagaimana? Sebutkan harganya, aku masih ada urusan, kalian lanjutkan saja. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Kalian gila ya? Itu NN, orang dari kawasan industri. Lalu bagaimana, mengandalkan sekelompok idiot? Kalian bahkan belum tahu siapa yang telah kalian lawan. Bersihkan lehermu dan tunggu mati di sini. Musau. Tinggalkan orang itu. Kenapa Du Haonan? Coba saja tekan aku sedikit. HMPH. Oke, kau menang. Hari ini aku menyerah. Kita lihat saja nanti. Kakak Haonan, bagaimana ini? Nanti kita tanyakan keberadaan kakak Kiang. Baik. Selamatkan orangnya dulu. Kenapa laki-laki? Bagaimana keadaan kakak Huanan? Panggil semua orang ke sini. Aku bertanya pada kalian, mengapa kita ada di sini? Mengapa kita harus merebut orang-orang itu? Untuk berbisnis, dong, cari uang, kakak. Cari uang, bagaimana caranya? Jual orang. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Kita buat saja wilayah kita sendiri. Sudah berapa kali aku bilang, orang yang diselamatkan hanya boleh dibebaskan, tidak boleh dijual. Kakak Haonan, adik-adikku tidak akan melakukan itu. Ini adalah wilayah permusuhan. Daftar orang yang dijual terbaru. Mengapa? Mengapa orang-orang yang kita selamatkan ada di atas sana? Kita menyelamatkan orang. Sementara ada pengkhianat yang menjual informasi. Siapa? Siapa? Muncullah. Sekarang kau sendiri yang maju ke depan. Kau boleh pergi. Saat aku, Du Haonan, buta, salah menilai orang. Tapi, jika suatu saat nanti aku menemukan, aku sama sekali tidak akan kalah. Ah, bagaimana aku bisa ada di sini?
Kak Dao. Bukankah kau sudah menjualku? Ana. Kau terlalu polos. Kau kan bintang besar di jalan merah kita. Bagaimana mungkin kita tega menjualmu? Lalu kenapa kalian menangkapku? Hukuman kecil saja. Kalau tidak, semua orang akan mengikuti contohmu dan pergi. Lalu bagaimana dengan taman industri ini? Jadi kalian telah menipu Artid. Lalu bagaimana? Untuk menahanmu di sini. Kami sudah berusaha keras. Bagaimana bisa kalian melakukan ini? Ingatlah, kamu adalah dirimu sendiri. Dia milikmu, kau simpan saja. Dia bisa menghasilkan uang untuk kawasan ini. Sedangkan dia hanya akan membuat masalah di kawasan ini. Kau jangan-jangan benar-benar menyukai Atai itu, ya? Ya, lalu bagaimana? Bunuh aku saja. Aku tidak akan lagi menjadi boneka kalian di kawasan ini. Atai tidak mati. Kau bilang apa? Demi kamu. Aku sudah sangat bermurah hati melepaskannya. Sekarang, asal kau menurut. Dia bisa hidup. Kalau kau tidak menurut, dia akan mati. Kak Bao, bawa ke sana. Lepaskan aku. Kak Biao, lain kali main lagi ya. Bagus-bagus, jalan pelan-pelan. Oh, Ziqiang. Wang Biao, kau akan membunuhku? Aku datang untuk membalas dendam padanya. Gao Zixiang. Jangan kira karena kakak Dao melindungimu, aku tidak berani mengusikmu. Ini adalah distrik timur. Kau mati, tak seorang pun bisa menyalahkan aku. Aku juga berpikir begitu. Kau bocah ini. Menyergapku, ya? Ah. Wang Biao sudah meninggal. Aku juga baru tahu pagi ini. Apakah kau yang melakukannya? Aku mana punya kemampuan seperti itu. Karena Wang Biao sudah meninggal. Maukah kau menjadi anjingku? Semua akan kuikuti arahan kakak Dao. Bagus. Datang. Ini anjing yang gila. Dia orang yang aneh. Apa artinya? Makan hilang. Anjing gila akan mengambil alih wilayah Atai. Tentara merah juga bisa menjagaku. Aku tidak bisa. Kamu di distrik barat, patuh saja mengikuti Leng Sui. Tapi aku merasa kenapa tidak puas. Tidak ada. Patuhlah seperti anjing. Lebih baik daripada tinggal di kandang babi, kan? Pergilah. Awasi dia. Feizi, bagaimana kabar kakak kuat? Barang-barang yang ditinggalkan Wang Biao sudah ditemukan. Kali ini kita benar-benar kaya raya. Kemana kau pergi? Kakak kuat. Menunggu. Bagaimana? Kakak kuat kaya raya? Sobat-sobat, kita sudah punya senjata. Sekarang kita akhirnya bisa melawan orang-orang Wang Biao. Kakak kuat. Wang Biao sudah mati. Sekarang, siapa yang berkuasa di sini? Kau yang membunuhnya, kakak Biao. Saya. Gao Ziqiang. Kau pikir setelah kakak Biao meninggal, kau bisa menjadi bos semua orang? Kenapa? Kau tidak terima? Aku juga tidak terima. Dasar apa? Aku sudah mengikuti kakak Biao begitu lama. Mau jadi bos besar pun, gilirannya bukan padamu. Hei, Anda tidak perlu khawatir tentang orang-orang Anda. Anda bertanggung jawab atas distrik barat. Apa hubungannya dengan saya? Itu benar. Maka Anda akan dipukuli sampai Anda yakin. Anda memandang rendah saya. Mari kita makan jika Anda mencobanya. Oh, ternyata kau ingin membunuh dengan menggunakan orang lain. Kau wanita yang jahat. Oh, kalau begitu aku pergi, deh.
Semangat, semangat, semangat. Kakak kedua, semangat, hem. Semangat ya, semangat, jeruk, ah. Menyerah atau tidak, hem. Aku pergi, ini terlalu berlebihan. Dipukul seperti itu di tubuhmu, tidak langsung menjadi dua bagian. Kenapa tidak di tubuhmu? Aku lebih gemuk darimu, aku punya dua pisau, hehehe. Sebelumnya, Leng Sui selalu mengikuti kakak Dao, dia bahkan jarang datang ke sini. Kakak Qiang, kurasa dia memang sengaja menyasarmu. Kakak Dao yang menyasarku. Tidak benar, kakak Qiang, bukankah kau disukai kakak Dao? Distrik Barat mengirim seorang yang berdarah dingin. Distrik Timur juga mengirim anjing gila. Wanita ini menyadari itu aneh. Oh ya. Atai sekarang di mana? Luka Atai sudah sembuh. Hampir saja dia kembali ke Distrik Timur. Dia sekarang tidak baik untuk muncul. Tapi di Distrik Timur, masih ada beberapa orang yang mau mengikutinya masih cukup banyak. Kakak Dao tidak ingin Atai bergabung dengan kita. Tapi karena ini, Atai akan mendapat masalah. Tidak kusangka kalian masih mau mengikutiku. Bang Atai, di Distrik Timur, kami hanya mengakui kau sebagai satu-satunya kakak. Mari minum. Siapa kau? Kau adalah bosnya Dongsu. Acai adalah aku. Kakak Qiang. Distrik Timur bermasalah. Sekarang mereka menangkap orang-orang Atai setiap hari. Jika tertangkap, mereka akan dikirim ke tempat yang menyeramkan itu. Atai. Atai, dia. Ah. Orangnya. Pergi saja. Aku akan mengirim dia ke neraka. Maaf. Berhenti. Kau datang untuk apa? Kakak Dao menyuruhmu berhenti. Kau menipuku. Akulah bosnya. Menangkap orang. Jual organ. Apa katamu? Segera giliranmu. Kau tidak menangkap orang. Kejam. Aku akan membunuhmu. Selama aku di sini, sebelumnya pun kau tidak diizinkan melakukan hal seperti itu. Wilayahku. Aku yang menentukan. Haha. Wilayahmu. Ayo bertarung denganku. Siapa yang menang, dialah yang menentukan. Ayo bertarung denganku. Siapa yang menang, dialah yang menentukan. Ah. Hati-hati, dia tidak takut sakit. Ah. Monster apa ini sih? Kau tadi memberinya apa? Kakak, ini yang aku curi dari tabib hantu. Mereka menggunakan ini untuk mengendalikan anjing gila. Dia dulunya orang biasa. Lalu bagaimana kita akan menghadapinya? Semua gara-gara dokter hantu itu. Dia juga orang yang malang. Ah. Benar,
Kakak Kiang, aku punya hal penting yang ingin kukatakan padamu, ayo. Begini, belakangan ini permintaan organ tanpa tes sangat tinggi. Kakak Hao Nan dan yang lainnya terus-menerus berebut orang dengan zona industri. Sekarang zona industri tidak bisa menemukan orang, hanya bisa menyerang orang-orang kita. Mereka benar-benar menganggap kita seperti babi. Bos Hong Nan dan yang lainnya sangat khawatir tentang kita, karena tidak bisa menemukan kakak ipar. Bagaimana kalau kita coba dulu untuk keluar dari sini? Aku akan pergi duluan. Bagaimana dengan kalian, saudara-saudaraku? Apakah mereka mempercayai aku? Baru kau biarkan aku menjadi bos. Aku ingin membawa mereka keluar bersama-sama. Tapi kakak kuat, kawasan ini akan segera mulai penugasan. Saat itu pasti banyak orang yang akan mati. Kau tidak bisa menghentikannya. Meskipun tidak bisa dihentikan, aku tetap akan menghentikannya. Aku ingin membawa mereka keluar bersama-sama. Tidak ada yang bisa menghentikan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ditangkap anjing gila itu? Aku tahu mereka dikurung di mana. Aku akan pergi membebaskannya. Tunggu, nanti saatnya untuk memberontak. Di distrik timur, kekuatanmu sangat dibutuhkan. Ya, tenang saja. Aku dan orang-orangku akan berdiri di sisimu. Benar, kakak Kiang, kau masih ingat video yang kita lihat waktu baru masuk kawasan itu kan? Tentu saja ingat. Video itu bukan hanya satu, tapi banyak sekali. Di dalamnya merekam banyak sekali kejahatan di kawasan ini. Begitu dipublikasikan akan mengejutkan dunia. Kita harus menemukan video-video itu. Nanti militer pun tidak bisa melindungi mereka. Sayang sekali, semua video itu sudah dihapus oleh pihak zona industri. Orang-orang Jepang itu juga menangkap banyak orang. Aduh. Apakah mungkin video-video itu memiliki cadangan? Dalam kondisi yang seburuk ini, siapa yang masih bisa menyimpan cadangan? Anjing gila ini kenapa? Sulit sekali ia menangkap orang. Kakak Dao, Gao Ziqiang datang. Masuk. Kakak Dao, banyak orang di daerah timur memberitahu saya bahwa anjing gila mengamuk. Urusan anjing gila bukan urusanmu. Dan urusan daerah timur juga bukan urusanmu. Cold Blood ada di daerah barat, membunuh orang secara sembarangan. Apakah kau akan mengurus ini atau tidak? Hanya menyembelih babi saja. Dia tidak takut pisau kotor, biarlah saja. Kau urus dirimu sendiri saja. Kenapa kau kasihan? Tidak. Kalau begitu, tolong urus sesuatu untukku. Apa itu? Katakan saja. Tolong ambilkan darahku di distrik barat. Kenapa harus diambil darahnya? Ada klien penting yang akan datang. Biar anak buah di wilayah barat menunjukkan sedikit manfaatnya. Kau bilang saja kepada mereka itu untuk pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan akhirnya sampai juga ke tangan kita. Ada apa? Kakak Dao akan mengambil darah kita. Tujuannya adalah untuk menjodohkan hukuman. Begitu cocok organ. Bukan kakak kuat, kita tidak bisa menunggu kematian, kan? Ya, kakak kuat. Sanwen, kita harus segera memberitahu Haonan dan yang lainnya tentang masalah ini. Atai. Keluar. Aku tahu kau ada di sana. Tenang saja. Aku tidak datang untuk menangkapmu. Aku datang untuk memberikanmu hadiah. Aku hitung sampai 3. Jika kau tidak keluar juga, kalian tidak akan pernah bertemu lagi. 3, 2, 1 lepaskan dia. Berhenti, Atai, cepat pergi, Atai. Lepaskan aku. Hahaha. Bangun, bangun, hahaha. Hahaha. Ah. Ini sudah rusak. Ah, sudah diberi banyak obat tapi masih seperti anjing mati. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa hahaha. Aku mau obat baru, aku mau obat baru, aku mau obat baru.
Makan obatnya. Cepat makan obatnya. Makan sampai kenyang, makan sampai kenyang. Si babi bandel itu. Semua dibunuh. Gantung diri. Semua gantung diri. Lihat saja siapa yang masih berani meremehkan aku. Bagaimana bisa begitu? Tidak seharusnya. Tidak seharusnya. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana bisa begitu? Hantu tidak cukup. Hei hei hei. Beri kurang. Beri kurang. A. 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 Bangun, bangun. Bangun, kau yang terkuat, kau kakak iparku. Kau yang terkuat. Ah. Kau sebenarnya menginginkan apa? Hubunganmu dengan Gao Ziqiang sepertinya cukup baik, ya? Akiang. Apa yang dia lakukan akhir-akhir ini, kau sangat tahu. Aku tidak tahu. Kalau tidak jujur, kau akan mati. Kan sudah kukatakan, aku benar-benar tidak tahu. Kau tidak takut mati, Ana? Kau. Kematian Ana ada di tanganku. Lelaki yang keji, kau kalau tidak menurut. Kalian berdua akan mati bersama. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Mengkhianati Gao Buqiang. Sebagai imbalannya, kalian berdua dibebaskan. Bagaimana? Sangat menguntungkan. Kenapa aku harus mempercayaimu? Kau menipu anjing, percaya atau tidak terserah kamu. Membunuh atau tidak, itu terserahku. Kau dan Ana masih ingin memiliki masa depan, maka kau harus menurutku. Atai, dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Tidak apa-apa. Atai, aku benar-benar sangat khawatir padamu. Aku takut terjadi sesuatu padamu, Ana. Kau pasti akan keluar dari sini. Apa yang mereka katakan padamu? Jangan percaya dia. Dia hanya seorang penipu. Dia ingin aku mengkhianati saudara-saudaraku. Hanya dengan cara itu, kau baru bisa keluar hidup-hidup. Kau sudah setuju? Maafkan aku, Atai. Aku tidak sengaja. Aku sudah pernah melewatkan kesempatan sekali. Aku tidak ingin melihatmu lagi berjalan di jalan yang sama denganku. Maafkan aku. Aku hidup atau mati tidak masalah. Tapi kau harus menyingkirkannya. Benar. Akiang. Jangan salahkan aku ya. Hahaha. Hahaha. Haha. Hahaha. Hahaha. Ah. Ah. Hahaha. Aduh, bagaimana ini? Kakak, kau akhirnya kembali. Ada apa? Dua saudara kita ditangkap lagi. Katanya pemeriksaan kesehatan. Lalu dipaksa untuk donor darah. Mana ada yang sedarah itu sih? Hampir sampai kering darahnya. Semua itu hanya alasan. Kawasan industri ini sekarang menjual darah kita. Jangan terlibat dengan penipuan mereka. Cepat atau lambat akan ditangkap. Beberapa saudara kita telah hilang. Hilang.
Kakak tua benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Kau jangan khawatir dulu, aku akan segera pergi meminta maaf. Aku ingin bertemu kakak Dao. Kau juga bertanggung jawab atas wilayah barat. Orangku hilang, kau tahu. Orang di kawasan industri hilang. Aku ingin bertemu Kak Dao. Aku ingin melapor pada Kak Dao. Kak Dao ingin bertemu kalian berdua. Dia yang aneh itu dibunuh. Sebelum mati, ginjalnya juga diambil. Siapa yang berani melawannya? Sepertinya anjing gila itu. Anjing gila. Tidak menyangka anjing gila itu benar-benar gila. Ia membunuh tuannya. Sekarang masih berkeliaran di area perumahan. Aku perintahkan kalian untuk menangkapnya. Jangan-jangan kasus orang hilang itu semua ulah anjing gila itu. Bisakah kau memberiku beberapa perlengkapan? Kenapa kau menginginkan harta karun? Sudah selesai. Hati-hati. Ah, 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 ah. Lihat aku datang, cepat, ayo pergi. Ada apa? Bukankah kau menyuruhku berpura-pura gila? Pingsan. Semua peralatan medis di dalam telah dirusak. Semua perbuatannya, aku melihatnya berlari keluar dari sana. Orang itu sudah kutangkap untukmu. Aku pergi dulu. Keluarlah. Minta maaf. Aku sudah membawa apa yang kumau. Ah Yuan, kenapa kau datang? Bagaimana keadaan kakakku? Kakakmu ada di area perkebunan. Untuk sementara masih aman. Syukurlah. Aku baru saja menerima kabar. Ada pelelangan di kawasan industri. Ada warga negara kita di sana. Mereka menyebarkan informasi barang lelang di dark web. Apakah ini adik perempuan Ahui? Sepertinya adik perempuan Ahui. Ahui menyelamatkan nyawa kakak kuat di kawasan industri. Keinginannya adalah menemukan adik perempuannya. Kita harus menyelamatkannya. Lalu bagaimana? Rebut orangnya dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Orang itu harus diselamatkan. Sialan, beberapa saudara laki-lakiku hilang. Kenapa dia baik-baik saja? Dia orangnya Kang Ge. Sen Hang, kau tahu apa yang dilakukan Kang Ge? Apa? Kang Ge mengkhianati kita. Jangan bercanda. Apakah menurut kalian Kang Ge orang seperti itu? Serius? Apakah kalian semua sudah lupa bahwa kakak Kiang berjanji akan mengajak kita semua pergi? Kau sebenarnya berada di pihak siapa? Bukan kakak Kiang, aku di pihak siapa? Kau percaya pada kakak Kiang? Lalu bagaimana dengan kita semua, saudara-saudara? Saat itu kalian semua mengakui kakak Kiang sebagai pemimpin. Tapi sekarang dia telah membelot. Tentu saja kau tidak apa-apa. Lalu apa maksudmu? Jelaskan dengan jelas. Yang penting kau mengerti. Diam saja. Bertengkar di sini tidak ada gunanya. Bisakah aku keluar? Kau sekarang adalah orang dari kawasan ini. Bagaimana kami tahu apa yang kau pikirkan? Kiangsi, kakak Kiang, apa kabar? Ada apa denganmu?
Siapa yang memukulmu? Ah, siapa yang memukulmu? Kakak Kiang, tadi aku melihat beberapa orang di kantin. Kakak Kiang, aku tampan. Hehe, akhirnya dirampok juga. Memang pantas. Hahaha. Awalnya kan sudah sepakat aku yang memimpin kalian. Aku jadi bosnya. Sekarang perkataanku tidak dihargai lagi. Ya, kakak, atau bang, Kang. Kami rasa, jabatan bos ini lebih baik kau lepaskan saja. Apakah kalian semua berpikir seperti itu? Kami rasa kakak ini sangat hebat. Kau itu tidak berarti apa-apa, sekumpulan orang bodoh, kalian anak-anak muda. Seandainya bukan karena kalian semua yang menyusahkan, kakak Srong sudah lama pergi dari sini. Kalian tidak mengerti apa-apa. Apa katamu? Kakak Kiang ingin pergi sendiri. Bukankah itu mudah? Kalian tidak berpikir untuk siapa ini? Kita semua dikurung di kawasan ini. Kenapa dia bisa pergi? Kalian masih bilang bukan orang kawasan ini. Kawasan apanya? Lampu di belakang. Karena kalian semua tidak percaya, apa gunanya aku bicara panjang lebar? Ayo kita pergi. Ngomong apa sih? Kalau berani, katakan langsung pada Feizi, bicara nanti saja. HMPH. Masih pura-pura di sini, katanya, bos besar akan segera digantikan oleh Meng Ge. Hahaha. Lebih pelan, haha. Xiao Xia, pelan-pelan. Kakak Kiang, orang-orang itu adalah pengkhianat, jangan dimasukkan ke hati ya. Kakak Kiang, maaf ya. Ada urusan apa denganmu? Kakak Haonan menyuruhku membantumu. Akibatnya aku sama sekali tidak berguna. Jangan bahas itu. Kau datang ke distrik barat mencariku. Pasti ada sesuatu, kan? Oh, iya. Kakak Haonan dan yang lainnya sudah mengirimkan pesan. Pihak kawasan industri ingin menjual Ana. Apakah Atai tahu tentang ini? Kakak Dao. Jangan khawatir. Dia akan lebih senang jika kau pergi. Tapi kau membuatnya mengkhianati saudara sendiri. Itu pilihannya sendiri. Apakah ucapanmu benar-benar berlaku? Tentu saja. Tapi sebelum kamu pergi, kamu harus meninggalkan uang yang kamu peroleh di sini. Uang saya disembunyikan di tempat tinggal saya. Di balik partisi kamar mandi, kamu bisa mengambilnya. Pikirkan dengan matang. Jika uangnya tidak cukup, kalian berdua harus pergi. Semua ada di sana. Kapan kau akan melepaskan kami? Besok ikut lelang. Lalu kau bisa pergi. Apa urusanku dengan lelang? Kau adalah barang termahal besok. Tentu saja harus hadir. Atai. Mereka melihat informasi Ana di internet, sudah diposting selama beberapa hari. Dia akan dilelang besok. Aku juga baru saja mendapat kabar ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia sudah berjanji padaku. Ada apa? Aku pikir Aku telah mengkhianati kamu, Lisa. Akulah yang membawa orang-orang itu ke kawasan itu. Para saudara yang ditangkap itu. Semua karena kesalahanku. Kau tahu apa yang kau katakan? Ah, kakak Dao sudah berjanji padaku. Hanya dengan cara ini aku bisa pergi bersama Ana. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kau pernah memikirkan saudara-saudaraku? Sama sekali tak terduga. Orang yang mengkhianatiku adalah kamu. Aku yang salah padamu. Bunuh aku saja, bunuh aku saja. Ayo, ayo. Ayo. Di mana tinjumu? Ah, di mana Muay Thaimu?
Bukankah kau sangat pandai berkelahi? Lihatlah penampilanmu sekarang. Kau adalah bos di distrik timur. Begitu banyak orang yang mengikutimu. Jika Ana meninggal, semua salahmu. Lalu menurutmu apa yang harus kulakukan? Aku, Atai, sudah 3 tahun di sini. Ikut saudaraku. Kupastikan aku tidak pernah memperlakukannya buruk, tapi salah tetaplah salah. Aku mengkhianati Akiang, sehingga Ana ditangkap. Semua salahku, tapi Ana lebih penting daripada hidupku. Bagaimanapun juga, aku harus menyelamatkannya. Dia bersedia tinggal bersama saudaraku. Yang tidak bersedia, aku tidak akan memaksa. Selamatkan kakak ipar, selamatkan kakak ipar. Simpan ipar perempuan. 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 Ah. Saatnya membayar biaya perlindungan. Brother Fei Qiang tidak menagihnya sebelumnya. Zaman sudah berubah. Sekarang dialah bos kita. Tidak membayar uang perlindungan. Ginjalmu akan kuambil. Lihat apa lihat. Kalian juga sama. Baik. Tunggu sampai kakak Qiang kembali. Lihat saja bagaimana kalian masih berani bertindak semena-mena. Kakak Qiang, lihat dia. Sekarang dia berani berdiri di depanku. Kakak Qiang, kakak Qiang. Kau mencariku? Sini. Kalian lihat, kan sudah kukatakan. Dia adalah pengkhianat kita. Dia sudah pindah ke distrik timur. Baik distrik timur maupun barat. Semua saudara. Aku, Gao Ziqiang, tidak akan pernah mengkhianati saudara-saudaraku. HMPH, aku heran. Dasar kau, mengapa kau merasa bisa keluar, mengandalkan banyak orang? Akhirnya aku tahu, orang yang memprovokasi itu adalah kamu. Hei, lihat apa? Orang-orang distrik timur sudah sampai di depan rumah. Serang. Keadilan ada di hati orang. Kau ini sebagai kakak tingkat juga tidak berguna. Kau. M. Ini Kak Siang. Lelang besok sangat penting. Barang dipindahkan malam ini. Keamanan harus benar-benar dijaga. Du Haonan, kau sebenarnya ingin melakukan apa? Besok ada pelelangan. Aku akan meminjam identitasmu sebentar. Untuk menyelamatkan Ana, kita harus menyusup ke pelelangan. Nanti Haonan akan berada di luar, kita di dalam. Serangan dari dalam dan luar, serbu masuk dan selamatkan dia. Siapa yang akan ikut denganku? Aku ikut. Tidak bisa, mengorganisir saudara-saudara di distrik timur masih harus kau lakukan. Situasi kali ini sangat berbahaya. Aku tidak memaksa kalian untuk menemani aku. Kalau begitu, biar aku saja yang pergi. Kau. Aduh. Kalian semua tahu aku adalah pencopet. Aku bisa membuka kunci. Tolong bantu saya masuk daftar. Saya sudah menanyakannya, minggu ini mereka sudah mendaftar. Kakak kuat. Jika kali ini aku bisa kembali dengan selamat, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Inilah acara utama kita hari ini.
Harga awal jantung 750.000. Harga hati dimulai dari 1 juta. Dua mata 200.000. Harga ginjal dimulai dari 600.000. Bagaimana? Kau merasa tersakiti? Saat ini juga, semuanya, perhatikan baik-baik. Wanita cantik muda. Generasi Z asli. Setiap kacang polong kecil pergi bersama. Tuhan yang berkualitas seperti ini tidak banyak. Tentu saja, membongkarnya akan sangat disayangkan. Membelinya seluruhnya dapat menikmati hak transaksi prioritas. Kakak Haonan. Berapa harga untuk membeli semuanya? Harga awal 3 juta. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 100.000 yuan. 3 juta, 3 juta, 4 juta. Oke, ini 4 juta. 4,1 juta. Oke, ini 4,1 juta. 4,5 juta, 4,5 juta. Apakah ada lagi? Apakah Anda ingin menaikkan harganya? 4,6 juta. Sudah 4,6 juta. Nak, berapapun harganya, kamu harus. 6 juta. Sudah 6 juta. Sudah 6 juta. Masih ada yang lebih tinggi? 6 juta sekali. 6 juta 2 kali. 6,1 juta. Sial. Siapa sebenarnya kau? Tidak mungkin dari keluarga Meng. Aku belum pernah bertemu satupun dari mereka. Siapa dia? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Halo. Di mana kalian semua, Tuan? Aku ragu dengan kualifikasinya. Mereka sama sekali bukan keluarga Meng. Benar. Aku memang bukan orang keluarga Meng. Serang. Serang. Kami datang untuk menyelamatkanmu. Kakak kuat di mana? Tidak melihatnya. Penjaga sudah lewat. Kita pergi dulu. Jalan ke sini. Jalan. Anak laki-laki, kakak Jiang. Pergi. Bawa orang itu pergi. Adik 7. Kau mau kemana? Aku melihat kakak Kiang. Aku akan menyelamatkan kakak Kiang. Aku juga melihatnya. Tapi kita tidak bisa menerobos masuk begitu saja. Teman, bagaimana dengan Ana? Dia sedang beristirahat di dalam. Tidak apa-apa. Kakak Kiang sekarang sudah ditangkap. Pasti sedang disiksa. Kita bahkan tidak punya kabar tentang dia. Katanya bagaimana bisa masuk ke sini? Ada apa yang lucu? Hari ini kau jatuh ke tanganku. Nanti kita lihat bagaimana kau mati. Kau mau bicara atau tidak? Mau bilang apa? 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 Kamu mau bilang apa? Ya, aku juga rasa kita harus menyelamatkan mereka. Kang, aku tahu. Tapi bagaimana cara menyelamatkannya? Kalau kita pergi sekarang untuk menyelamatkan mereka, kita hanya akan ditangkap semua oleh pihak militer. Kita semua hanya akan mati bersama. Kirim seseorang ke sana. Siapa yang akan dikirim? Kita semua sudah terlihat. Aku saja. Yuan, aku mendengar semua yang kalian bicarakan tadi. Yuan terlalu berbahaya. Berbahaya sekali. Kakakku juga masuk. Dia saja tidak takut padaku. Lalu apa yang harus aku takutkan? Yuan. Kakak Haonan, jangan lupa, aku datang untuk wawancara ini sebenarnya untuk menyelamatkan kakakku. Kebetulan aku masuk, aku pasti akan mencari cara untuk mengeluarkannya. Baiklah, Yuan. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Kau tidak apa-apa, kakak Kiang. Sao Hao. Hei, kau bilang, andai saja kau pergi bersama mereka hari ini. Sekarang seharusnya sudah keluar. Kakak Kiang, aku menunggumu untuk membawa kami keluar. Kau benar-benar percaya padaku? Aku sampai lupa masih ada seekor anjing gila di sana. Keluar. Bagaimana cara keluarnya? Lagi pula aku sudah tidak bisa keluar lagi. Kenapa kau tidak minum obat penenangmu? Kau tidak tahu bagaimana rasanya? Rasanya seperti ada semut yang merayap di pembuluh darahmu. Kenapa dia tidak gila lagi? Aku tidak minum obat.
jadi tentu saja aku tidak gila. Ini kan sudah cukup sadar. Hahaha. Anjing gila, anjing gila, anjing gila. Anjing. Ah. Kemana saja kamu pergi? Ada apa? Ah, bunuh saja aku. Aku tidak ingin lagi menjadi anjing taman ini. Anjing gila, anjing gila, anjing gila. Itu nama yang diberikan hantu padaku. Lalu kau bernama apa? Lupa. Gao Ziqiang mengatakan jika saja aku tidak datang ke Yuan Kuan dulu. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Anjing gila. Anjing gila. Anjing gila. Sudah mati belum? Belum mati, luka parah. Kau ini keterlaluan. Kau keterlaluan. Hukuman kalian sudah turun. Kalian berdua, hanya satu yang boleh hidup. Apa katamu? Artinya, di antara kalian bertiga, satu harus mati. Apakah kau mengerti? Anjing gila. Ah. Gimana dengan anjing kecil itu? Aku akan memukulnya. Ah. 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 Nanti kita pura-pura seri ya. Kakak 9, bunuh aku. Bunuh aku. Ngomong apa sih kau? Ah, cepatlah berkelahi. Makan dia, ah. Jangan dimakan, jangan, ah. Ah. Ah, ah. Ah, bunuh Guang Tuqiang. Ah. 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 Anjing gila, anjing gila. Barang tak berguna. Kamu. Kamu ngapain? Ada kesempatan berikutnya. Aku pasti akan membunuhmu. Paman. Tidak. Tidak apa-apa, Kak Siang. Aku tidak menyangka. Kita berdua masih bisa hidup keluar dari Bao Xing. Anjing gila itu mati. Kita berdua masih hidup sudah cukup baik. Oh ya, Dick. Kau masih ingatkan yang pernah kukatakan padamu sebelumnya? Jika kita bisa keluar hidup-hidup, aku akan memberimu sebuah rahasia. Rahasia apa? Bukankah kau selalu mencari orang yang merekam video diam-diam di area perumahan itu? Kau punya petunjuk? Sebenarnya aku kenal orang itu. Kenapa kau tidak bilang lebih cepat? Aku sudah mencarinya begitu lama. Kakak. Saya telah menjanjikan seseorang sebelumnya. Saya tidak akan pernah mengkhianatinya. Anda tidak tahu bahwa mereka malu-malu. Apakah Anda takut ditangkap? Maka Anda bisa mengatakannya sekarang. Aku tidak bisa melakukannya. Sayangnya, Brother Qiang, saat Anda membawa kami semua keluar dari taman, aku akan memberitahumu siapa dia. Dia juga akan memberikan semua videonya kepadamu.
ikuti. Ada pendatang baru lagi. Ah Yuan. Kenapa dia datang? Kak Ayuan, kenapa kamu juga ditangkap? Kak Haonan menyuruhku untuk mencarimu, Haonan ini. Apakah mereka tahu betapa berbahayanya ini? Kakak Haonan sangat khawatir padamu. Itu sebabnya dia membiarkanku masuk. Omong-omong, Kak, videonya sudah ditemukan? Belum. Kalau begitu kita tidak bisa mengendalikan pihak militer. Omong-omong, besok banyak saudara akan ikut denganku. Ada daftarnya kan? Ada daftarnya akan memudahkan kakak Haonan untuk menanggapi. Sudah terlambat. Kakak Dao, ada kabar tentang orang-orang yang merampok di pelelangan itu. Di mana? Mereka di gerbang kawasan. Katanya mau negosiasi. Negosiasi. Kau dan Baokun awasi kawasan industri itu. Ini. Makanlah lebih banyak ya. Kakak, makanan ini enak sekali ya. Memang enak. Aduh, sudah kenyang. Semua orang sudah lengkap, Akiang. Kakak Akiang, semua sudah siap, tinggal menunggu perintahmu. Kita lakukan sesuai rencana kita kemarin. Penjagaannya, hari ini orangnya sedikit. Kita bagi menjadi 2 kelompok. Sesampainya di pintu, pasti ada yang menjemput. Cepat, Wendengge. Duduk, duduk. Aku belum mencari kalian. Kalian malah datang sendiri. Kalian beberapa orang, tentang masalah lelang, tidak berniat memberikan penjelasan. Kau menculik saudaraku. Bukankah aku seharusnya membelanya? Ana adalah kakakmu. Ada apa di area Daoji? Kakak Haonan dan kakak Qiang sudah bertindak. Bertindak. Mau pergi, ingin pergi. Tanpa izinku, ingin pergi. Hahaha. Ah. Oh. Atai. Atai. Ah. Aku harus mengalahkanmu. Apa katamu? Ah. Oh. Kakak Qiang. Kakak Qiang. HMPH. Sudah sepakat.
Kakak Qiang. Orang yang merekam video. 15 monyet aneh melahirkan monyet. Tangkap. Kakak Qiang, kalian semua datang. Kakak Qiang, kalian keluar dulu, cepat. Kita pergi juga, yuk, ayo, ayo. Kakak Qiang. Aku pergi, Qi Mei, Qi Mei. Ayo, ayo, ayo. Mereka tidak mengejar kita lagi. Qi Mei, Qi Mei, Qi Mei. Qi Mei, kau harus menemukan Ruoshi kembali. Sayang, sayang. Sayang, sayang. Kakak Qiang. Kau pergi saja, kau pergi saja. Kau tidak diterima di sini. Sekarang aku belum bisa pergi. Qiang. Berapa banyak dari kita yang belum keluar? Setengahnya sudah hilang. Yuan dan Xiao Xuanpan masih di dalam. Yuan, berhenti. Kau tidak boleh pergi. Aku kakak laki-lakinya. Kau kakak laki-lakinya. Bagaimana dengan saudara perempuan ketujuh? Lepaskan. Apakah Anda pernah memikirkan Qi Mei? Saya tidak. Anda tidak diizinkan pergi. Saudari ketujuh meninggal untukmu. Anda berlari kembali dan mengirim Anda mati sekarang. Oke. Anda pergi, pergi. Oh iya, kartu memorinya. Ini didapat kakakku dengan mempertaruhkan nyawanya. Kemarilah kau. Hei, kau mau membawanya kemana? Apa yang kau lakukan? Kau mau membawanya kemana? Apa yang ingin kau lakukan? Omong kosong. Omong kosong, sudah lama sekali. Tidak menemukan satu video pun. Kamu bahkan membuatku harus melakukannya sendiri. Tapi dia adalah kakakmu. Dia bukan kakakku. Aku tahu aku salah. Itu karena bawahanku yang tidak mampu. Kamu bahkan tidak bisa melakukan hal kecil ini dengan baik. Apa gunanya aku menyimpanmu? Bagaimana keadaannya akhir-akhir ini? Sama seperti biasanya. Dia melarikan diri. Aku tidak membunuhnya. Aku sudah menepati janjiku padamu. Tapi kau tahu dia akan kembali. Tentu saja. Fei adalah kakak laki-lakiku yang baik. Bagaimana mungkin dia tega meninggalkan aku? Tidak tahu malu. Ruoshi. Lepaskan dia saja. Hatinya tidak cukup kejam. Maka dia tidak akan pernah mengalahkanku. Aku akan menunggu dia di sini. Meskipun dia berani datang. Pihak militer tidak akan melepaskannya. Dia kakakmu. Lalu bagaimana? Keluarga Gao dan kamu, semua akan kuminta. Nona Gao, minggir. Gao Ziqiang. Menyerahkan abakus dan ayuan kecil. Seorang Yuan, biarkan dia datang. Gali jauh. Selamat datang di taman saya. Anda akan mati di taman ini hari ini. Saya investor di sini. Dia juga bos di sini. Ini milikku.
Tidak ada hubungannya denganmu. Aku adalah kakakmu, Wuxi. Sewaktu kecil aku selalu tidak mengerti mengapa semua yang baik di rumah diberikan kepadamu. Kenapa orang tua itu selalu membawamu bersamanya? Apa yang kau katakan? Karena aku bukan anak kandungnya. Oh iya, kau mungkin belum tahu. Ayah, adalah aku yang membunuhmu. Hahaha. Setiap kali aku bertanya padanya, dia selalu menolak untuk mengakui. Karena hanya kau, Ziqiang, yang merupakan satu-satunya pewaris keluarga Gao, hanya aku yang selalu dibohongi. Haha. Jadi, sejak awal semuanya palsu. Kau hanya menipu orang. Tidak masalah, pokoknya hari ini kau akan mati di sini. Bos, telepon Anda. Halo, Komandan. Saya sudah siap di sini. Apa? Pihak militer mengingkari janjinya. Apa yang sebenarnya telah kau lakukan? Sudah kukatakan. Video di internet adalah yang kalian sebarkan, tentu saja. Baru-baru ini banyak video dari area Anan beredar di internet, melibatkan penipuan telekomunikasi, perdagangan manusia, perdagangan organ, dan kejahatan kekerasan lainnya. Mencengangkan. Menarik perhatian luas masyarakat internasional. Kepolisian berbagai negara melakukan penegakan hukum bersama, merusak banyak kawasan penipuan, menangkap lebih dari 1.000 pelanggar hukum. Ribuan orang yang diperdagangkan berhasil diselamatkan. Aku seharusnya tidak mempercayaimu, Yuan. Ayo serahkan diri bersamaku, bermimpi saja. Naik. Ah. Ziqiang. Ruoxi. Yao Ziqiang, lihatlah dengan jelas. Inilah wanita yang kau cintai. Ternyata Ruoxi selalu ada di tanganmu. Kau yang memaksaku. Kau yang memaksaku. Kau yang memaksaku. Letakkan senjatamu. Kita bisa bicara baik-baik. Apa? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku beritahu kau, Gao Ziqiang. Yang kalah adalah kau. Yuan. Baliklah. Ruoxi. Baiklah. Dua yuan. Semua ini milikmu, Yuan. Jangan bicara lagi. Bunga-bunga ini milikku. Milikku. Yuan. 3 bulan telah berlalu begitu cepat. Aku sering berpikir, apakah Yuan benar-benar ingin membunuhku? Padahal dia punya banyak kesempatan untuk membunuhku, tapi dia selalu melepaskanku. Kadang bahkan, aku meragukan apakah aku benar-benar pernah pergi ke tempat tidur itu. Aku benar-benar bertemu orang-orang itu, menjalani semua itu. Hari-hari itu, rasanya sangat tidak nyata. Seperti mimpi. Mimpi yang sangat panjang. Siapa Ruoxi, sampai-sampai harus menemuiku di hari ulang tahunku? Ayo, lihat saja nanti. Wah. Hahaha. Aku lihat napas kurang 300. Kakak kuat hahaha. Kakak kuat hahaha. Tidak menyangka kalian bisa datang. Hahaha, akhirnya bertemu lagi dengan kakak kuat kita. Hahaha, kakak kuat. Kami juga sudah menyiapkan kue untukmu. Hahaha. Lihat. 3 raja besar dari timur laut. Semoga beruntung.